Mari kita mulai dengan pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hukum tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 berikut ini, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Rukhsah sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada rukhsah yang mengandung ihtisan atau kebaikan dan juga rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Lalu beberapa alasan diperbolehkannya rukhsah adalah tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan sesuatu hukum yang sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan, dikarenakan musafir atau sakit, serta rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Selanjutnya kita bahas rukhsah dalam salat. Terkait dengan salat, terdapat beberapa aturan yang mempermudahkan pelaksanaan salat. Yang pertama adalah mengqashar salat. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 berikut ini, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Berikutnya adalah menjamak salat. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim berikut ini, yang artinya dari Anas, apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak dua salat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rukhsah dalam puasa. Dalam puasa wajib, yaitu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan beberapa ketentuan berikut ini, yaitu orang yang sakit apabila berpuasa penyakitnya akan bertambah parah, kemudian wajib diganti dengan membayar fidyah, atau orang yang sedang dalam berpergian yaitu musafir, serta wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan juga orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, rukhsah dalam zakat. Dalam zakat ada juga beberapa kemudahan, antara lain zakat fitrah dapat dibayar dengan uang, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Selanjutnya, rukhsah dalam ibadah haji. Kemudian dalam ibadah haji, beberapa kemudahannya antara lain, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih, baik itu tamattu, qiran, ataupun ifrad. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain atau dikenal dengan istilah badal haji. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa, tidak bermalam di Mina, serta ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, tadi ada beberapa istilah ya. Seperti ifrad itu adalah haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru umroh. Kemudian ada tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian haji. Dan ada qiran, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Yang terakhir, hikmah rukhsah. Beberapa hikmah dari rukhsah adalah mempermudah pelaksanaan syariat Islam, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam, serta mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai.